Halo everyone, good morning. Oke, kita morning lagi. Jadi ini kita sambil menanti sampai ke doknya Dukono karena emang di situ lagi berkabut. Nah, berkabut, kita dilarang untuk naik kabut. Kita nggak bakal lihat material yang bakal membahayakan diri kita. Jadi sebenarnya ini cukup bahaya kalau tapi kebanyakan para pendaki mereka tetap lihat proses letusan dari Dukono ini. Jadi kita harus menunggu hingga kabutnya udah hilang baru kita mulai trek. So kalian harus lihat ya. Woi, jaketnya. Mas, ini kita mau kemana, Mas? Mau kemana? Tungguin aja. Hah? Tungguin aja. Tungguin aja, oke. Ya, tungguin aja, Bo. Hah? Tungguin aja. Oke, bukan kabur aja dulu. Oke, tungguin aja. Oke, siapa tahu membaik ya. Udah ikutin alur. Jangan banyak bacot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita sudah melakukan trip ke Gam Konora, kali ini kami melakukan trip lagi ke Gunung Dukono. Hehe, Dukono nggak tuh? Tapi kali ini kami kekurangan satu anggota yang berhalangan mengikuti trip dari Ayo Baronda ini. Dikarenakan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Siapa lagi kalau bukan Ramji. Dan di trip kali ini ada saya Dani, Mas Azwar, Bung Adi, dan Bo. Bo. Kemudian ada tamu yang lain juga seperti Kak Mul dan Bung Nanot. Dan di tim Ayo Baronda juga ada perubahan formasi. Ada Bung Eza dan Wong Fei Hong. Ya, saya panggil dia Wong Fei Hong. Bukan cuma itu, karena rute kita untuk menyeberang ke Halmahera juga berubah, yaitu kita menaiki speedboat dari Pelabuhan Semut Mangga 2 ke ibu kota Maluku Utara, yaitu Sofifi. Perjalanan dari Ternate ke ibu kota Provinsi Maluku Utara ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam menggunakan speedboat. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan darat ke Tobelo dari Sofifi. Itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam 30 menit di waktu normal menggunakan mobil. Dan kami pun tiba di Tobelo. Malam ini, kami akan menginap di losmen kita. Setelah makan malam, akan ada briefing dari tim Ayo Baronda terkait hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ataupun yang boleh kita lakukan selama kita melakukan pendakian hingga kita turun nanti. Alun-alun. Alun-alun yang di Simpang 3 itu ya? And morning. Halo everyone. Oke, mau ke Dukono, bayaran Nakesa, bayaran Ayo Baronda. Jadi kita ini udah selesai prepare. Pagi ini kita mau caw ke Dukono. Ini udah pukul. Oke, kali ini perjalanan kita agak sedikit miss dari rencana yang sudah direncanakan oleh tim Ayo Baronda. Dikarenakan cuaca yang lagi hujan. So, ini kita sudah mulai bergerak ke pos start pendakian.
And then ini ada info baru nih buat kalian yang masih pemula seperti saya. Jadi jalur kali ini benar-benar spesial bagi kami yang dipilih oleh tim Ayo Baronda. Karena kita bakal diantar menggunakan mobil jeep khusus hingga ke start awal kita melakukan trek ke puncak. Oke, kenapa spesial? Jadi spesialnya itu kita hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam 30 menit selama jalan kaki hingga ke tempat di mana kita akan ngecamp. Jarak tempuh kita berjalan kaki yaitu 4 km hingga ke puncak. Dan ya, lagi-lagi perjalanan kita sedikit ada kendala selama di mobil. Dikarenakan permukaan jalan yang sangat basah karena hujan dari kemarin hingga pagi ini. Ini ngapain turun? Beban. Jadi karena kondisi jalur air seperti ini, mobilnya agak sulit untuk nanjak. Jadi kita turun untuk mengurangi beban. Akhirnya kita sampai di parkiran awal. Pongfeho jurus. Makan-makan. Sebelum kita melakukan perjalanan ke puncak, ini kita break sebentar untuk makan siang. Jadi titik terakhir pengantaran ini benar-benar sampai ke kebun terakhir warga lokal atau pintu rimba. Yang dimana ini itu sudah dekat dengan puncaknya Gunung Dukono. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Dan dari pos 2 ke pos 3 hanya 10 menit. Begitupun dari pos 4 ke tempat kita akan bangun camp. Dikarenakan jalur ini sangat landai, hampir tidak ada trek yang ekstrim seperti jalur-jalur pendakian gunung yang ada di Maluku Utara ini. Dengan trek yang nggak terlalu terjal, cukup landai dan bersahabat bagi pemula. Di perjalanan pos 4 ke tempat camp, mata kita akan dimanjakan oleh pepohonan yang tertata rapi. Sangat disayangkan bagi saya yang hobinya foto-foto untuk melewati momen ini. Setelah kami melakukan photoshoot di Taman Merah ini, kami pun memutuskan untuk lanjut berjalan. Tanpa disadari, karena jalur yang sangat manja ini, kami pun tiba di lokasi di mana kita akan membangun camp. Jadi, waktu yang kita tempuh dari pos 4 ke tempat camp sekitar 25 menit, ditambah dengan waktu kita melakukan photoshoot. Malam pun berlalu dan tiba waktunya di mana kami melakukan summit ke topnya Gunung Dukono. Ini kita udah ready. Ini ada pukul berapa? Sekarang sudah jam 7.20 menit. Ya. Waktunya untuk kita summit, attack untuk Dukono. Kok attack sih? Ya. Oke. Yang terlalu lama ganti. Oke. Ini karena telat. Dikarenakan apa? Karena hujan. Cuaca kayak gini. Oke. Tapi semangatnya gimana? Semangat gak boleh kendor. Gimana bang? Udah, ya terserah ngoni semua lanjut sudah tunggu masa sini. Oh masak, ini chefnya, oke, chef dari Ayo Baronda. Kamu Dingin. semangatnya gimana kamu?
45. 45. 55 75. Oke. Bung Adi. How are you, buddy? Semangat itu sudah. Hey. Bujang metrobos. Oke, good. Kita telat karena hujan. Dan ini baru terang dikit aja terang. Bo, gimana, Bo? Cuman paginya hujan, jadi mungkin summit ditunda. Oh, summit ditunda. Jam 5, cuman hujan jadi menyesuaikan cuaca. Sekarang time to summit. Oh, time to summit. Oke, gimana? Summit apa? Oke. Oke, setelah kami melakukan perjalanan sekitar 45 menit dari lokasi camp, akhirnya kami pun hampir tiba di puncaknya Gunung Dukono. Sesuai arahan dari tim Ayah Waronda, kami tidak disarankan melakukan summit ke puncak jika ada kabut yang menyelimuti puncak Gunung Dukono. Dan ya, karena saya dan Ibo datang ke sini lebih fokus dalam membuat konten, akhirnya kami berdua memutuskan untuk tidak melakukan summit, agar fokus kami tidak terbagi dalam mengabadikan momen ini. Oke. Akhirnya kita tiba di tempat camp 12.10. Jam 12.10 kita start trek tadi ke top sekitar jam 8.30. Santai-santai di atas ngambil footage dan ini kita udah finish. Terima kasih. See you in the next video.